Sigma punya beberapa lensa yang keren buat sistem kamera mirrorless. Di antaranya yaitu trio lensa fix Sigma yang berbukaan f1,4, bukaan yang sangat besar ya. Contohnya Sigma 56mm, Sigma 16mm, dan Sigma 30mm. Saya Encecin, di video kali ini saya akan membahas tentang masing-masing lensanya, buat apa saja, dan juga saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan lensa-lensa ini, juga contoh hasil foto-fotonya. Sebelumnya, trio lensa ini didesain hanya untuk Sony E-mount saja, tapi sejak tahun 2020, Sigma telah mengeluarkan versi yang L-mount, sehingga saya bisa pasang ke kamera-kamera L-mount yang APS-C. Ya, itu untuk hasil yang paling optimal, misalnya dipasang di Leica CL atau TL ya. Tentunya kita juga bisa pasang ke L-mount yang full frame seperti Sigma FP atau Lumix S dan Leica SL. Tapi saat kita pasangkan ke yang kamera yang sensor full frame, tentunya akan mengalami penurunan kualitas dari resolusinya, misalnya dari 24 menjadi 10 megapiksel, dari 47 megapiksel menjadi 20 megapiksel. Jadi memang paling ideal kalau kita pasang ke kamera yang APS-C. Pertama saya akan bahas dulu tentang lensa Sigma 56mm 1,4 ini. Nah, kalau kita ekuivalenkan ke full frame, itu kita kali 1,5 menjadi kurang lebih 85 mm, dan jarak fokal 85 mm biasanya digunakan untuk foto potret. Meskipun kita bisa pakai juga misalnya untuk street atau foto abstrak dan yang lainnya. Nah, saat dipasang di Leica CL ini, saya merasa sangat padan sekali karena lensa ini sangat kecil sekali ternyata ya. Beratnya hanya 280 gram dan panjangnya cuma 6 cm. Kalau kita bandingkan dengan lensa 85mm 1,4 yang full frame, itu jauh lebih kecil ya. Hanya setengahnya saja bobotnya. Jadi sangat enteng dan enak sekali untuk candid portrait. Ngomongin soal hasil fotonya, tentunya saya sangat puas dengan 56mm ini untuk potret tentunya. Kenapa? Karena bukannya sangat besar dan dia juga tajam, latar belakangnya juga mulus, blurnya seperti hasil profesional. Memang kalau kita bandingkan dengan yang 85mm, tentunya yang 85mm itu lebih bagus lagi, lebih tajam lagi. Dimanapun subjeknya kita taruh, di ujung, di tengah, apa semuanya hasilnya lebih tajam ya. Tapi mengingat ukuran jauh lebih kecil dan kemudian harganya juga setengah harga ya, lebih murah ya, tentunya ya sangat good deal sekali menurut saya. Selanjutnya saya akan bahas tentang Sigma 16mm ini. Kalau kita ekuivalenkan itu kurang lebih 24mm di full frame. Nah, kalau 24mm di full frame itu biasanya fotografer sering menggunakannya untuk menangkap pemandangan yang lumayan lebar ya. Misalnya untuk pemandangan alam bisa. Kemudian untuk vlogging atau untuk content creator juga sangat cocok. Kenapa? Karena sudutnya cukup lebar. Jadi waktu kita pakai, maka latar belakang itu bisa banyak yang masuk. Jadi kita bisa menunjukkan latar belakang yang indah kepada pemirsa. Selain itu untuk live stream atau misalnya talking head seperti ini ya, bikin YouTube seperti ini juga sering sekali dipakai. Kenapa? Karena dia bisa posisikan cukup dekat dan kemudian juga latar belakangnya itu bisa kelihatan. Misalnya kita sudah rias latar belakangnya dengan YouTube Space ya, misalnya ada rak buku lah atau apa yang indah-indah di belakang, itu semuanya akan tercover dengan lensa ini.
Dan juga bukaannya kan besar sekali, f1.4, jadi sangat fleksibel. Kita bisa pakai di kondisi yang gelap, dan juga bisa membuat hasil yang profesional. Kenapa? Karena dengan f1.4, kalau fokus ke orangnya, nanti latar belakangnya bisa blur. Meskipun demikian, kalau misalnya kita lagi vlogging, mungkin pemandangan belakangnya indah, ya tentunya kita nggak perlu pakai 1.4, kita bisa pakai f8 untuk hasil yang tajam. Saya sendiri mencoba lensa ini 16 mm itu untuk hal yang agak unik ya, yaitu saya mencoba ini untuk lensa potret, yaitu memotret si Yesi. Nah, biasanya fotografer enggak menggunakan lensa yang terlalu lebar untuk potret karena menimbulkan distorsi atau muka orang bisa menjadi cembung kalau kita cukup dekat dengan subjeknya. Nah, tapi saya menggunakan ini dengan sedikit trik, di mana saya memanfaatkan cembungnya itu ya untuk menimbulkan rasa 3 dimensi. Ya, caranya adalah ya si Yesi itu saya minta untuk memegang misalnya bunga, terus juga menggunakan tangannya untuk membuat komposisi, dan juga memegang gelas kaca ya. Jadi menurut saya sih percobaannya cukup berhasil. Jadi saya bisa mendapatkan beberapa frame yang cukup unik dan memiliki kesan makna yang emosional. Nah, selain itu saya pakai di f1.4. Jadi saya uji di yang paling sulitnya. Biasanya kalau lensa itu kalau kita uji di bukaan terbesar masih bagus, berarti wah lensa itu bagus. Karena kalau kita stop down, dia akan menjadi lebih tajam. Di 1.4 kita bisa lihat tekstur dari wajahnya, dari bagian yang fokus itu sangat tajam sekali ya. Jadi itu sangat keren menurut saya lensa ini ya, patut banget. Meskipun ya memang agak gede dibandingkan dengan yang lensa-lensa yang lain, dia termasuk yang paling berat. Tapi menurut saya sangat worth it untuk teman-teman yang content creator. Yang terakhir adalah yang Sigma 30 mm ini. Nah, kalau kita ekuivalenkan itu kurang lebih 45 mm, yaitu standar focal length. Ya, menurut saya ini sangat cocok banget bagi teman-teman yang pemula yang baru beli kamera ya, karena 45 mm itu sama dengan perspektif mata manusia ya, dimana perspektif mata manusia itu sekitar 43 mm. Jadi ini dekat banget ya, dekat banget dengan perspektif mata manusia. Jadi kalau mau latihan komposisi, ya ini cocok banget. Apa yang kita lihat, kita foto, perspektifnya akan sama. Saya tidak mendapatkan pinjaman yang L-mount ya, tapi Yesi sudah mencobanya di Sony A6400 dia, dan kita bisa lihat reviewnya. Jadi di Info Fotografi sudah ada review khusus untuk lensa Sigma 30 mm ini. Setelah review ini, teman-teman bisa nonton yang ulasan Yesi dan contoh-contoh fotonya tentunya. Ketiga lensa ini sangat populer bagi teman-teman yang menggunakan kamera mirrorless APS-C. Kenapa? Karena ya memang pabrikan pihak pertama pun dia tidak memiliki lensa dengan spek yang seperti ini. Ya, kalaupun ada, dia tidak memiliki bukaan yang f1.4. Nah, jadi ini uniknya. Dan juga pabrikan pihak ketiga yang lainnya juga tidak membuat lensa semacam ini. Makanya untuk yang teman-teman pakai Sony Alpha ini, ya sangat recommended sekali saya pikir. Karena lensa-lensa Sigma ini memang sangat bagus dari mananya, dari bukaannya saja kita sudah bisa lihat f1.4 itu benar-benar bisa masukin banyak cahaya, sehingga kita nggak perlu menggunakan ISO yang terlalu tinggi. Nah, selain itu juga dari segi harganya dibanding dengan kualitasnya, ini menurut saya sangat pantas. Kenapa? Karena lensa-lensa berikut ini banyak kan sekitar di bawah 10 juta, ada yang 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan sebagainya. Menurut saya ini sangat worth it, mengingat kualitasnya itu bisa dibilang tidak terlalu jauh beda dengan yang lensa-lensa full frame. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.